Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di mata kuliah Desain Interior 4, saya akan memberikan materi mengenai prinsip desain interior di khususnya area commercial space. Oke, masih ingat ya, semoga masih ingat semuanya di awal perkuliahan dulu kita ada materi mengenai apa itu pengertian dari commercial space. Nah, ini saya ingatkan lagi bahwa commercial space adalah area yang digunakan khusus untuk aktivitas bisnis, perdagangan, atau penyediaan layanan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, intinya adalah kegiatan yang menghasilkan profit gitu ya, keuntungan. Nah, ada tantangan utama di area commercial space yang umum ditemui. Yang pertama ada high traffic, jadi um, para konsumen gitu ya, mungkin di season-season tertentu, di masa-masa tertentu dia akan high season gitu. Jadi misalnya ada diskon gitu ya, atau ada event dan lain sebagainya. Jadi pasti ada uh, pasang surut untuk jumlah dari konsumen. Kemudian beragam pengguna itu berbagai macam latar belakang, apakah itu Gen Z atau milenial atau misalnya out money gitu ya, atau hanya yang melihat-lihat dan sebagainya. Kemudian juga ada kebutuhan operasional yang tinggi. Nah, ini untuk teknis di di toko tertentu gitu ya, mungkin misalnya restoran seperti itu atau hotel dan lain sebagainya pasti akan berbeda satu sama lain. Sehingga di sini sangat penting adanya keseimbangan dari segi fungsi, identitas brand dan estetika ruang pada suatu commercial space untuk mensupport desain yang adaptif. Jadi tiga item itu ya, fungsi, brand, dan estetika itu saling berkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, yang akan kita bahas tadi ya, yang sudah saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah fungsionalitas, jadi ada efisiensi dan kenyamanan. Kemudian brand image, jadi identitas dan pengalaman konsumen. Dan estetika, dari daya tarik visual dan emosional dari konsumen juga. Kita bahas satu-satu. Yang pertama fungsionalitas. Nah, di sini yang pertama adalah sirkulasinya harus jelas dan efisien. Kenapa? Karena sirkulasi itu bisa disebut sebagai tulang punggung dari suatu area atau bangunan commercial space gitu. Jadi dia yang menentukan bagaimana orang itu bergerak, bagaimana orang itu berhenti, bagaimana orang itu berinteraksi. Jadi konsumen atau orang pengguna di situ dia eh, sirkulasi yang baik adalah si pengguna ini tidak berpikir dia harus jalan kemana. Apakah dia harus stop, apa dia harus jalan, harus belok dan sebagainya. Jadi dia intuitif gitu. Jadi tanpa berpikir dia akan mengikuti eh, jalan gitu ya, jalan wayfinding-nya dari toko itu. Kemudian termasuk juga minim konflik antara manusia satu dengan manusia yang lain gitu. Jadi misalnya dengan jarak rak-rak yang berdekatan atau ada mungkin ya itu dia ada diskon lebaran misalnya. Nah, itu harus diperhitungkan peletakan dari etalase-etalase supaya tidak ada konflik berbenturan antara orang satu dengan orang lain gitu. Nah, ini saya berikan contoh salah satu layout dari sekian banyak contoh layout gitu ya, layout dari toko retail yang saya ambil. Jadi ini adalah loop circulation. Jadi loop circulation ini kelebihannya adalah layout tokonya itu maksimal. Maksimal itu kenapa? Jadi pada saat dia masuk, masuk itu lewat sini ya. Dia masuk customer flow-nya, nah dia akan mengelilingi semua area. Jadi dia akan si toko ini memaksimalkan tampilan produk dan dia mudah untuk menampilkan promosi.
gitu. Jadi dia akan berkeliling customer-nya dan berakhir di area kasir gitu. Cuman kelemahannya adalah jenis layout ini itu boros waktu pelanggan. Mungkin ada pelanggan yang dia karena saking seringnya sudah pernah ke toko tersebut, jadi dia hafal letaknya di mana. Tapi dia harus melewati area-area lain dulu, padahal dia kebutuhannya misalnya langsung ke toko mainan anak atau misalnya ke toko otomotif, tapi dia harus melewati area snack, area restroom, kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, itu akan takes time. Kalau teman-teman bisa membayangkan, saya memberi contoh itu adalah misalnya IKEA gitu ya. Jadi IKEA itu dia menggunakan layout loop ini. Jadi customer itu akan dibawa jalan per per area gitu ya, per zona yang berakhir di kasir gitu. Dan restoran biasanya ditaruh di belakang juga. Jadi setelah orang keliling melihat segala macam, membeli segala macam, dia akan berakhir di restoran, kemudian jalan lagi, dan berakhir di kasir. Tapi di situ karena ada apa ya kelemahan dari boros waktu, kalau teman-teman pernah ke IKEA di Ciputra World itu, nah itu dia memberikan short pintu apa pintu tembusan gitu ya, pintu apa untuk mengkat area-area yang supaya dia misalnya ada kebutuhan, dia sudah tahu mau kemana, dia buru-buru, si pengguna ini, jadi dia akan mengambil jalan pintas itu, gitu. Jadi sudah diberikan titik-titik jalan di mana bisa langsung ke area, lompat area gitu, lompat zona, begitu. Ada banyak contoh untuk layout, silakan teman-teman searching gitu ya, ada banyak contoh dan penjelasannya. Jadi bisa dimaksimalkan untuk em, masing-masing commercial space-nya. Oke, kemudian masih di prinsip fungsionalitas, ini juga ada zoning. Zoning ini public, semi-public, dan private, tahu ya. Jadi mungkin public itu bisa dikatakan ya untuk pengguna gitu ya, untuk customer. Semi-public itu misalnya yang lebih private, misalnya area konsultasi, atau misalnya area ganti baju gitu ya, dan lain sebagainya. Private itu bisa dikatakan misalnya area apa namanya, untuk pegawai kantornya gitu atau untuk gudang dan lain sebagainya. Tidak bisa customer masuk ke dalam situ. Jadi itu harus jelas untuk menghindari tabrakan aktivitas. Jadi misalnya loading apa gudang gitu ya, itu bisa tidak akan masuknya sama dengan customer. Kemudian ada ergonomi dan kenyamanan pengguna, pasti itu sangat diutamakan untuk kenyamanan pengguna, apalagi ini kaitannya dengan penjualan gitu ya. Jadi misalnya jarak antar furniture, tinggi meja atau kursi, ruang geraknya bagaimana. Intinya membuat pengunjung itu betah, sehingga durasi dia tinggal di tempat itu meningkat dan secara bisnis pasti menghasilkan cuan gitu ya. Kemudian fleksibilitas ruang ini em, harus adaptif terhadap misalnya ada event tertentu, event temporer gitu ya, yang membutuhkan skala ruang yang besar. Jadi harus ada ruang yang misalnya kayak di Tujuan Plaza di bawah gitu ya, ada hall besar. Apakah itu ruangan yang membutuhkan event yang membutuhkan stand yang banyak dia bisa atau stand yang sedikit dia bisa gitu. Jadi fleksibel untuk adanya perubahan jumlah pengunjung gitu. Kemudian yang terakhir ini safety dan accessibility. Jadi yang dikaitkan dengan pengguna yang misalnya pengguna kursi roda, lansia, anak-anak gitu ya, yang universal design itu harus dipastikan terpenuhi. Jadi misalnya ada rem apa di kalian membuat desain yang memberikan akses untuk pengguna kursi roda. Kemudian lebar jalur minimum sehingga misalnya anak-anak itu yang cukup banyak aktivitas jadi tidak akan berbenturan dengan customer yang lain gitu ya, dan signage yang jelas bisa juga dan lain sebagainya.
Seperti itu. Jadi, pada intinya, pengguna itu harus merasa nyaman tanpa mereka sadar bahwa ruang itu dirancang dengan sangat kompleks. Nah, itu adalah prinsip dari fungsionalitas. Oke, yang kedua adalah prinsip brand image. Nah, brand image ini ada tiga kategori. Yang pertama adalah interior sebagai media komunikasi brand yang secara nonverbal gitu ya. Karena interior itu looks-nya, ruangnya itu harus berbicara tentang si brand itu tanpa kata-kata gitu. Bisa menerapkannya dari warna, material, pencahayaan gitu. Jadi misalnya eh, teman-teman menaruh warnanya gelap, materialnya metal, atau materialnya kayu yang kayu-kayu gelap gitu ya. Nah, itu mengesankan misalnya memberikan kesan eksklusif dan premium. Area apa apakah restoran misalnya restoran mahal nih gitu ya harganya sudah pasti untuk apa middle up ke atas gitu. Atau misalnya warna cerah dan bentuknya playful, bentuknya kotak, segitiga, dan lain sebagainya, bunga-bunga. Nah, itu memberikan kesan yang fun, memberikan kesan yang muda gitu. Jadi, intinya tuh pengunjung bisa merasakan brand itu sebelum dia paham dengan brand itu sendiri. Brand ini apa sih gitu. Jadi dia eh, sudah bisa merasakan melalui interiornya. Kemudian pasti ya elemen pembentuk tadi ada warna yang khas, material, lighting, jelas dan grafik atau graphic design atau signage ini udah pasti kelihatan ya karena misalnya brand apa misalnya Zara atau misalnya apa eh, IKEA kayak tadi ya. Jadi dia pasti ada warna-warna tertentu yang sangat eh, brandingnya dia kayak IKEA tuh misalnya biru sama kuning. Nah, pasti eh, apa secara interior akan cukup banyak part-part yang menggunakan warna-warna tersebut gitu. Jadi itu tadi yang untuk menggiring si pengunjung merasakan tanda kutip brand itu sebelum dia melihat misalnya signage tanda IKEA tadi. Oke, sorry. Kemudian konsistensi identitas antar cabang itu maksudnya adalah misalnya IKEA itu cabang di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Jogja dan lain sebagainya misalnya, nah itu konsisten. Dia selalu pasti misalnya warnanya harus selalu ada warna aksen warna biru dan sorry ya biru dan kuning gitu. Tapi juga ada identitas lain misalnya dia menggunakan khas nih material lantainya adalah warna abu-abu misalnya ya dengan jenis material tertentu atau dia menggunakan layout-layout yang memberikan em, nuansa yang berbeda dengan retail furniture lainnya. Jadi dia khasnya IKEA itu kan dia mm, dia memberikan satu experience ke pengguna, ke customer itu adalah misalnya kalau kamar tidur ya dia akan menyulap satu kubikel itu kamar tidur yang lengkap dengan ya seperti di kamar tidur gitu ya ada kasur, ada lemari, semuanya dibangun di situ. Bahkan ada plafon kadang-kadang gitu ya, atau misalnya lampu gantung, tirai dan lain sebagainya gitu. Jadi dia akan memberikan itu dan branding itu yang konsisten digunakan di semua cabang gitu. Supaya secara tidak langsung di mindset customer, mindset pengguna interior itu sudah tercetak tuh, oh ya IKEA seperti ini gitu. Nah, goals-nya adalah itu tadi ya, pengunjung itu bisa langsung notice gitu ya, recognize brand tanpa dia melihat logonya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke prinsip estetika. Nah, prinsip estetika di sini yang pertama adalah komposisi visual. Jadi, prinsip dasar pasti ini teman-teman sudah paham, kita dasar desain dulu belajar ini gitu ya. Desain desain 1, 2, 3.
gitu ya. Itu semua mempelajari ini, prinsip dasar desain itu apa aja. Nah, di sini yang digunakan kurang lebih adalah balance, keseimbangan, kemudian pengulangan pola, ada repetisi, proporsi, skala, dan kesatuan. Gitu. Jadi, bagaimana dalam ruangan interior komersial space kalian itu menerapkan prinsip dasar ini. Lalu ada juga harmoni, harmoni dan kontras. Ini terkait bagaimana menciptakan kesan tenang dan nyaman kalau secara harmoni. Kalau untuk kontras, menciptakan fokus dan dinamika, misalnya memberikan aksentuasi, misalnya memberikan warna kontras sebagai focal point. Kalau untuk harmoni misalnya kalian menggunakan warna-warna monokrom untuk menciptakan kesan yang kalem gitu misalnya ya, atau tenang gitu. Nah, itu sangat berperan dalam prinsip estetika. Kemudian focal point, jelas ini fungsinya memberikan orientasi visual dan menguatkan identitas ruang. Bisa berupa apa? Bisa berupa misalnya artwork, atau lighting statement, atau misalnya elemen estetika di dinding gitu misalnya, instalasi desain dan lain sebagainya. Jadi intinya dia memberikan orang apa ya focal point pada saat dia datang ke situ dia langsung melihat pandangan pertama yang dilihat adalah si item tersebut yang sebagai focal pointnya gitu baru terus melihat yang lain-lain. Kemudian yang terakhir, atmosfer ruang ini terkait dengan mood dan ambience. Itu apa aja, bisa dari warna, ada color psychology, jadi kalian tahu ya warna merah seperti apa, kuning artinya apa, dan sebagainya. Lighting itu juga untuk memberikan kesan apa, misalnya dramatis atau kesan terang, kesan apa namanya, membentuk suasana lah gitu ya. Dan yang terakhir, material, itu dari tekstur, dari reflektivitas, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang pasti untuk estetika yang saya yakin teman-teman apa ya dari semester 1 hingga sekarang semester 6 berarti ya. Nah, itu sudah hatam lah ya terkait estetika gitu. Bagaimana estetika yang bagus, yang baik, yang menarik gitu. Nah, jadi estetika itu bukan cuman indah, bukan cuman bagus, tapi juga bagaimana desain itu mengontrol persepsi dan emosi pengguna melalui elemen visual secara tampak gitu ya, tampak visual mata dan sensori misalnya dari bau-bauan, dari material dan lain sebagainya gitu. Jadi dimainkan secara psikologi penggunanya itu dimainkan. Oke, kita lanjut. Jadi integrasi dari 3 prinsip tadi, fungsi tanpa estetika itu kaku dan tidak menarik. Dia berfungsi tapi tidak ada estetisnya, tidak tidak indah gitu ya. Udah berfungsi tapi ya kaku gitu, monoton, tidak menarik. Kalau estetika tanpa fungsi tidak nyaman, hanya estetis, misalnya kalian memberikan aksen warna, mungkin aksen lighting, aksen apa namanya, arah alur sirkulasi, tapi fungsinya tidak ada, ya cuman cantik-cantikan aja, bagus-bagusan aja. Nah, itu bisa membawa tidak nyaman, ya hanya melihat, mengamati, setelah itu selesai, tidak ada fungsi lain. Nah, tapi kalau brand tanpa fungsi itu gimmick gitu. Jadi ya apa misalnya dia memberikan branding bahwa ya misalnya IKEA itu memberikan eh, retail yang menjual furniture hanya untuk memperindah rumah, tapi fungsinya tidak ada. Misalnya kursi itu apa gampangnya misalnya tidak tidak sesuai fungsi kursi gitu ya, nggak bisa didudukin, tapi cuman hanya estetika, yaitu bisa dianggap dengan gimmick gitu. Gimmick itu seperti ya cuman untuk penarik perhatian aja, tapi tidak ada fungsi lain, tidak ada maknanya. Sehingga tujuan utama dari 3 item ini, 3 prinsip ini adalah bahwa
user experience dari customer itu seamless. Jadi itu tadi mereka tidak sadar, tapi mereka nyaman, tapi mereka paham, tapi mereka goalsnya itu tadi mereka apa betah lebih lama di situ. Berlama-lama di situ mereka betah. Oke, kita masuk ke contoh studi kasus. Nah, ini saya mengambil studi kasus toko kopi gitu, toko kopi apa ya? Ya apa? Kafe gitu ya. Kopi yang menjual kopi berdasarkan em, level dari penggunanya. Nah, yang pertama ini brand brand premium gitu ya. Sudah tahu semuanya Starbucks store itu. Jadi dia targetnya adalah middle up ke atas, kemudian profesional, dia cakupannya sudah global gitu. Dan positioningnya dia pasti tadi premium experience. Yang ke sana udah pasti eh, suke ngono ya. Sudah pasti menengah ke atas gitu. Jadi bukan sekedar hanya ngopi gitu. Mungkin ketemu klien yang apa eh, untuk menggolkan suatu proyek yang besar dan lain sebagainya gitu. Dan apapun itu tapi tidak hanya sekedar ngopi lewat aja gitu. Nah, dia kalau kita analisa dari tiga prinsip tadi, yang pertama fungsi. Secara fungsi dia zonanya jelas. Kita datang, kita order dulu, kemudian kita mencari tempat duduk, tapi dia juga menyediakan area bar gitu ya, dengan experience bar dan lain sebagainya. Jadi jelas secara fungsi. Kemudian material, kalau teman-teman notice gitu ya, materialnya dia kebanyakan pakai kayu. Apakah itu kayu yang tone-nya gelap atau terang atau mix gitu. Warna-warnanya warna-warna bumi gitu ya, earth tone gitu. Dan dia memberikan warna brandingnya dia hijau. Apakah itu hijau cerah, hijau gelap, hijau sedengan gitu ya, apapun itu yang pasti dia pasti ada sentuhan warna coklat dan warna hijau gitu. Nah, itu yang memberikan dia apa brand bahwa ya inilah Starbucks gitu. Kemudian secara estetika, umumnya biasanya dia menggunakan industrial, tapi bisa juga gaya yang lain. Intinya dari pakemnya adalah material kayu dan warna earth tone tadi ya, coklat dan hijau juga. Terus ambience-nya pasti warm ambience, itu hangat, lighting-nya juga. Nah, sehingga dia memberikan kesan yang premium, mahal gitu. Jadi ruang ini didesain untuk experience dan lifestyle, jadi bukan hanya untuk konsumsi cepat gitu. Kalau kalian misalnya kalian mahasiswa masuk sini, ya mungkin sekali dua kali tapi nggak untuk tiap hari gitu misalnya kalian mau ngerjain tugas, itu pasti kalian mikir nggak mungkin juga tiap hari ke situ gitu kan, karena ya itu tadi mahal, kecuali memang kalian berduit gitu ya, yang mampu-mampu aja ya silahkan. Tapi pasti ini kalangan untuk pekerja atau ya itu tadi untuk klien, untuk direktur dan lain sebagainya. Walaupun mahasiswa ya oke-oke aja gitu. Oke, contoh yang kedua adalah kopi kenangan. Kita masuk ke era tengah-tengah nih gitu ya. Jadi kopi kenangan ini atau kopi sejenisnya gitu ya sudah banyak banget kopi-kopi culture gitu ya. Kopi-kopi anak muda gitu atau pekerja menengah gitu. Jadi dia targetnya mahasiswa, pekerja muda, eh, dan kalangan lainnya. Jadi dia memberikan brand bahwa harganya affordable nih bisa dibeli gitu ya. Tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah. Ya itu tadi culture nih gitu ya. Jadi dia memberikan branding bahwa yang kesini adalah anak-anak gaul, anak culture gitu ya. Kemudian relatable itu misalnya kita mau mengerjakan tugas atau kita mau hanya sekedar ketemu teman nongkrong atau ketemu klien apapun bisa lah gitu. Jadi semua kalangan bisa di sini gitu. Nah, kalau kita analisa secara fungsi dia lebih compact gitu ya. Jadi lebih compact yang cukup banyak tempat duduknya.
kemudian sirkulasinya cepat dan efisien, dan biasanya itu fokus pada takeaway, walaupun dia memberikan area-area tempat duduk juga, gitu. Tapi dia memberikan kesan yang ya ini tadi dia cepat dan efisien. Untuk brand macam-macam, tapi umumnya adalah warnanya bold dan modern. Kemudian graphic brandingnya kuat dari logo gitu ya, atau apa, logo tulisan kopi kenangan, atau apa, gambar gelas itu memegang gelas. Kemudian brandingnya itu dekat dengan anak muda atau pekerja kelas menengah gitu. Jadi kayak ramah lah gitu. Estetikanya minimalis modern umumnya, kemudian Instagramable, penting itu ya. Kemudian clean dan simple. Nah, di sini estetika itu digunakan untuk engagement dan sosial media gitu, untuk bisa meraih semua kalangan. Jadi bukan untuk depth experience, beda sama kayak Starbucks tadi. Kita masuk ke Starbucks itu sudah memberikan kesan orang yang lihat kita itu wah, berduit nih gitu. Wah, ini premium nih gitu. Tapi bukan berarti terus kita ke kopi kenangan kita kayak wah ini apa kurang nih gitu juga enggak gitu. Tapi ya kita dianggap apa kekinian, culture gitu ya. Kemudian ya ngerjain tugas tuh ya di sini loh gitu. Misalnya kalau kayak mahasiswa, bahkan ya untuk kayak misalnya saya bosan gitu ya di ruang kerja ya akan sangat memungkinkan nih kalau ke apa kopi-kopi yang seperti ini, middle up seperti ini, kopi kenangan atau misalnya janji jiwa, unsur kopi gitu ya yang lagi viral gitu dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak. Sudah banyak sih sebenarnya kopi-kopi yang seperti ini. Nah, contoh terakhir ini yang sangat apa ya, sangat familiar sekali sebenarnya. Jadi adat istiadat kita gitu ya untuk berkumpul ngopi bareng itu adalah sebenarnya berangkat dari adanya warkop gitu. Kalau warkop warkop sekarang itu sudah terinfluence dengan tadi misalnya kayak kopi kenangan lah dan sejenisnya. Jadi udah ada wifi, udah lebih tertata nih kursi-kursi dan lain sebagainya. Tapi kalau warung kopi dulu ya udah kayak di tenda-tenda, nggak ada wifi, ya udah kayak baca koran gitu misalnya, ya udah ngerokok dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih apa namanya untuk target pasarnya adalah masyarakat umum, lintas kelas apapun, mulai dari bawah hingga atas semua ada. Untuk positioning dia secara sosial, dia itu tadi dia mencakup semua kelas begitu. Nah, secara analisa, secara fungsi sangat sederhana. Dia fokus utamanya adalah duduk untuk dan ngobrol. Ditambah dengan sekarang ada tambahan wifi nih. Oh, bisa nih sambil nugas nih kita nih gitu misalnya ya, ngerjain tugas atau misalnya freelance-freelance gitu yang bekerja di sini bisa banget karena itu tadi udah terinfluence dengan kafe-kafe yang ada tambahan wifi. Jadi itu wifi itu ya udah semacam kebutuhan akhirnya gitu. Dan ya kalau untuk di warkop fleksibel. Secara brand tidak terkonsep secara formal, identitasnya muncul karena dari komunitas. Walaupun balik lagi, sekarang sudah banyak warkop-warkop yang terinfluence dengan kafe. Sudah ada brand nih, kayak cabang-cabang. Misalnya kopi, apa, warung kopi bening, warung kopi STK, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat umum yang sekarang gitu. Kalau dulu belum ada. Secara estetika, apa adanya, tidak didesain secara khusus, akhirnya muncul ada istilah kejujuran visual. Misalnya ini saya ambil contoh Warkop STK. Oh dia ada brand nih warna merah sama kuning. Gitu. Walaupun bisa banget kalau ada di warkop-warkop lain yang menggunakan warna-warna itu. Gitu. Jadi tidak ada pakem khusus.
Nah, kekuatannya bukan pada desain visual, tapi dari pengalaman sosial dan budaya yang ada di lingkungan warkop tersebut. Kalau untuk perbandingan dari tiga toko kopi ini, secara fungsi, kalau untuk Starbucks tadi premium ya, dia experience-nya akan berbeda, premium level atas, dan membuat orang lebih lama. Untuk yang kopi kenangan menengah itu tadi efektif, efisien, cepat, sedangkan untuk warkop secara sosial itu kuat dan lebih fleksibel. Kalau untuk brand, Starbucks itu global, kuat gitu ya, karena dia sudah mendunia. Untuk menengah, kopi kenangan ini tadi trendy, culture, kemudian kekinian, relatable. Sedangkan untuk warkop, organik gitu ya, ya udah ngalir aja dan tidak formal. Kalau untuk estetika, Starbucks itu tadi hangat gitu ya, hangat, premium, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang kopi kenangan, dia paling tidak harus bisa Instagramable gitu untuk engagement untuk bisa di-post di sosial media. Walaupun Starbucks dan Warkop bisa banget gitu kan. Tapi biasanya kopi kenangan itu tadi ini adalah tempat kekinian, culture dan lain sebagainya. Jadi secara estetika itu pasti ada aksen-aksen tersebut. Untuk warkop, vernakular, vernakular itu ya tadi ya berangkat dari sesuatu yang sosial dan spontan. Spontan bukan uhuy. Oke, kemudian yang terakhir, Starbucks ini secara target profesional, kalangan menengah ke atas. Kemudian untuk kopi kenangan ini anak muda dan pekerja menengah. Untuk warkop itu umum, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan, jadi semakin tinggi brandingnya, positioning branding, maka dia akan semakin kompleks secara fungsi, secara estetika dan pengalaman ruang gitu. Itu itu sudah otomatis gitu. Jadi semakin tinggi brandingnya, semakin mahal, pasti dia akan semakin kompleks untuk tiga item ini. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Silakan melanjutkan tugas perancangannya. Kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.